Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis sentimen kami yang mengenai topik debat Pilpres. Oke, pertama-tama kelompok kami ada saya sendiri yaitu Ragil Alfidrin, dan ada Haikal Aditya Perdana, ada Dea Ardila Ramayanti, ada Haryana Kukuhriyadi, dan ada Hapriandi Saputra. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu ada hasil visualisasi dari share of voice. Di situ bisa terlihat bahwa hasil visualisasi tersebut secara presentasi share of voice, Anies mendapat 44%, Prabowo 36%, dan Ganjar 20%. Jadi di sini Anies mendapatkan persentase tertinggi dari share of voice tersebut, dan Ganjar mendapatkan hasil terendah yaitu hanya 20% dibandingkan Prabowo yang mendapat 36%. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Hapriandi Saputra. Volume percakapan. Seperti yang dapat dilihat, dalam periode analisis saat debat, percakapan terbanyak didapat oleh Anies sejumlah 48.000, kemudian Prabowo 40.000, dan Ganjar 21.000. Data tersebut berasal dari Twitter dan berita online di Indonesia, dengan mayoritas berasal dari Twitter. Selanjutnya adalah analisis sentimen. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas ini, Anies dan Ganjar sama-sama mendapat sentimen positif 64%, dan Prabowo hanya 48%. Sedangkan sentimen negatif tertinggi didapat oleh Prabowo 41%, kemudian Anies 27%, dan terendah adalah Ganjar 23%. Emotion analisis Anies. Ada beberapa emotion dalam grafik tersebut: joy, trust, fear, surprise, sadness, disgust, anger, dan anticipation. Pada grafik tersebut, emotion anger merupakan grafik jumlah yang paling banyak dengan jumlah 1400, sedangkan yang terendah pada emotion disgust dengan jumlah 130. Selanjutnya ada emotion analisis Prabowo. Pada grafik emotion pada Prabowo, emotion yang tertinggi di sini adalah joy. Emotion joy memiliki jumlah sebanyak 1900, sedangkan emotion terendah yaitu disgust sebanyak 188. Berikutnya adalah emotion analysis dari paslon nomor 3 yaitu Ganjar Pranowo. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa Pak Ganjar mendapatkan komentar kepercayaan sebanyak 804 dengan contoh komen dari akun JU yaitu rakyat DKI Jakarta bersatu mendukung Ganjar Mahfud karena mereka yakin pada visi gerak cepat Indonesia lebih baik. Dan emotion disgust atau menjijikkan sangat sedikit, yaitu hanya mendapat postingan sebanyak 28. Berikutnya adalah peta SNA. Dari sisi ukuran klaster, tampaknya yang paling besar adalah klaster netral, yaitu mereka yang selama ini tidak fokus memposisikan diri mereka mendukung salah satu paslon. Warna merah atau sentimen negatif paling besar diperlihatkan oleh klaster netral terhadap capres dengan kode orange, yaitu capres nomor 2, yaitu Prabowo Subianto. Selain banyak membahas Prabowo secara negatif, klaster ini juga banyak membicarakan mode warna biru, yaitu capres nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan. Karena topik pembahasan mereka lebih banyak kedua capres tersebut, berakibat posisi mereka di peta SNA berada dekat dengan kedua klaster capres. Ganjar Pranowo tidak banyak dibahas oleh klaster netral sehingga posisinya jauh. Berikutnya ada klaster pro Anies. Sesuai dengan volume percakapan terkait capres nomor 1 yang paling besar, ukuran klaster pro Anies juga paling besar di antara ketiga capres. Meski tampak lebih kecil dari yang netral, ini memperlihatkan banyaknya dan militannya akun yang mendukung capres nomor 1. Klaster pro Anies lebih banyak membicarakan Anies node biru secara positif, lalu tentang Prabowo node orange secara negatif. Tidak banyak membahas Ganjar. Berikutnya ada klaster pro Ganjar. Dibandingkan klaster pro Anies, lebih sedikit jumlah node-node besar dalam klaster ini. Yang paling banyak dibahas adalah node hijau atau yaitu Ganjar, dan Prabowo warna orange.
Akun-akun besar klaster ini bukannya banyak membicarakan soal Ganjar, tetapi lebih banyak membahas Prabowo. Oleh karena itu, volume percakapan tentang Ganjar jadi paling sedikit, karena top influencernya lebih tertarik membahas Prabowo. Berikutnya ada klaster pro Prabowo. Di Twitter, akun yang mendukung Prabowo tampaknya paling sedikit dibandingkan ketiga capres. Ukuran klasternya juga paling kecil. Meski ukuran klasternya paling kecil, namun karena banyak dibahas oleh klaster netral dan klaster capres nomor urut 1 dan nomor urut 3, akibatnya volume percakapan tentang Prabowo sangat tinggi nomor 2. Kesimpulannya dalam peta SMA ini, klaster netral mendominasi dengan ukuran terbesar, sedangkan klaster pro Prabowo memiliki ukuran terkecil tetapi tetap memiliki pengaruh besar karena banyak dibahas oleh klaster lainnya. Klaster pro Anies memiliki ukuran yang besar, sedangkan klaster pro Ganjar memiliki jumlah not yang lebih sedikit dan volume percakapan tentang Ganjar relatif rendah. Sentimen negatif terhadap Prabowo cenderung berasal dari klaster netral. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.